Untuk warisan budaya sebesar ini, kamu harus riset yang mendalam. Nggak cukup lewat internet. Ya, Prof. Masih ada waktu kan? Masih, Prof. Saya tetap sarankan kamu datang langsung ke museumnya. Baik, Prof. Saya tunggu update revisiannya via email ya. Pada tanggal 1 Juli 1935, pemerintah kolonial Belanda memulai pembangunan museum berbentuk rumah gadang, dikerjakan oleh para ahli dari Lasi, Payakumbuh, dan Padang Panjang. Sebelum museum ini dibangun, lahan ini merupakan lapangan tenis, sebuah lapangan yang melengkapi Storm Park atau kebun bunga yang sudah lebih awal dibangun tahun 1900, dan menyusul kemudian kebun binatang yang dinamai Fort de Kock Geren Park. Takjub sekali melihat perhiasan Bundo Kanduang yang sangat klasik berlapis emas murni. Pada lantai utama ini, saya melihat kemegahan sebuah cerita dari sebuah ketinggian budaya. Museum ini merupakan museum etnologi Minangkabau, sebagai jendela untuk melihat tingginya peradaban yang ada di Minangkabau dan dunia yang terrepresentasi pada koleksi-koleksi yang dimiliki. Mari kita lihat. Museum ini adalah salah satu museum etnologi yang bercerita tentang etnis Minangkabau. Dan salah satu museum yang cukup tua umurnya ya di wilayah Sumatera maupun Indonesia. Ini adalah bangunan Lareh Kotopiliang. Artinya bagian ujung ke ujung dalam ruangan itu lebih tinggi daripada yang di tengah. Strukturnya kalau kita lihat ini khusus dibangun untuk museum karena di dalamnya tidak terlihat ada kamar. Seperti atap, curamnya yang begitu tinggi tujuannya juga untuk memperlancar abu-abu vulkanis dan turunnya air hujan. Yang kedua, uniknya juga bangunannya tidak ada satupun paku yang menghubungkan di antara kayu di dalamnya. Dihubungkan dengan pasak, yaitu yang dibuat dari bambu. Posisi dan kemiringan yang dibikin itu melawan sistem gravitasi dengan memakai sandi yang belum pernah diketahui oleh konvensi arsitektur dunia waktu itu. Ketinggian filsafat serta nilai fungsi desain arsitektur ini yang membuat takjub Tuan Groenewold yang saat itu menjadi controller Onderafdeling Agam. Sejak tahun 1800-an, masyarakat Minangkabau tercatat sebagai salah satu wilayah yang mengirim jemaah haji paling banyak di Nusantara. Jadi tak heran jika kemudian hari kita menemukan banyak Al-Quran dan kitab-kitab Nahwu Saraf bertulis tangan yang berumur ratusan tahun. Karya ulama-ulama dan para kaum terpelajar Minangkabau. Masa di mana pendidikan agama langsung dijemput ke Tanah Suci. Yang kita lihat tadi adalah surat Al-Hajj, surat ke-22 dalam Al-Quran.
kita tadi kan melihat ada kerusakan di beberapa lembar yang sama persis. Itu bisa karena dimakan usia, karena rayap, atau karena faktor-faktor lain. Sampai saat ini masih kami dalami. Peradaban ditandai dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, moral, norma, etika, dan estetika. Sekarang mari kita lihat berapa tingginya karya-karya estetika zaman lampau dari kota ini. Salah satu dari ketinggian kebudayaan adalah hadirnya karya-karya seni yang mempunyai nilai fungsi dan estetika yang tinggi, indah, dan memiliki kompleksitas dari teknik pembuatannya. Bukit Tinggi dikenal dengan benteng pertahanan yang kuat bagi Belanda dan pusat militer Jepang untuk wilayah Sumatera, Malaysia, Thailand, dan Singapura saat Perang Dunia Kedua. Jadi sangat memungkinkan meninggalkan banyak warisan benda dan cerita yang tentu masih banyak yang perlu dilakukan penelitian dan dikaji. Nah, salah satu temuan yang terbaru, masyarakat mempunyai 2 buah peluru yang ditemukan di sekitar rumahnya, sekitar tahun 2019. Perkenalkan dulu, nama saya Febrina. Saya tinggal di daerah Bukit Apit, Bukit Tinggi. Awal dari penemuan benda itu, kita lagi renovasi rumah. Suami kerja, saya sendiri di rumah. Bapak tukang lagi menggali lubang itu, dalamnya kira-kira 1/2 meter baru. Itu alat beratnya itu bentur suatu benda. Saya merasa takut, itu benda apa itu gitu kan, karena saya sendiri di rumah. Malamnya nggak nyaman, tidur kita nggak nyaman gimana, tapi alhamdulillah bapak udah kontak pihak museum. Setelah beberapa hari kemudian, 3 atau 4 hari, itu staf museum nelfon. Ternyata barang yang ditemukan itu adalah peluru meriam, tapi alhamdulillah tidak aktif lagi gitu. Jadi dengan kejadian penemuan barang tersebut, kami sebagai anak mengetahui ternyata di antara tahun 1942 sampai 1945 itu di kawasan kami itu adalah markas Jepang. Di museum ini, kita juga mengenal begitu banyak tingginya peradaban koin yang kemudian dijadikan mata uang oleh berbagai negara. Berikut beberapa koin yang menarik perhatian saya. Koin yang diciptakan VOC, koin Belanda bertulis huruf dan angka Arab, koin United Kingdom tahun 1860, uang koin dari Prancis, India, ada pula figur Queen Elizabeth II. Koleksi koin yang sangat variatif, mulai dari ukuran, bentuk yang tidak semuanya bulat, dan bahan pembuatan yang beda serta khas dari masing-masing negara.
tak jarang kita bisa melihat representasi sebuah kebudayaan, sejarah bangsa-bangsa di dunia lewat uang kertas. Mulai dari kota kuno Yerah, peninggalan masa Romawi di Yordan, ada seorang komponis yang terkenal dengan repertoire Romeo and Juliet. Dialah Hector Berlioz pada uang kertas Prancis dan ilmuwan Isaac Newton pada uang kertas 1 pound sterling. Karena kesadaran Raja Sejong bahwa bahasa adalah separuh dari kebudayaan, maka jasanya menciptakan bahasa Korea merupakan langkah awal terbangunnya peradaban Korea hingga saat ini. Di Rumah Adat dan Banjol ini sebagai museum memiliki banyak koleksi-koleksi yang berasal dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah koleksi uang kertas dari berbagai negara. Di sini kita bisa lihat contoh seperti uang kertas 10.000 won. Raja Sejong, beliau menciptakan yang namanya huruf Hangul. Huruf Hangul itu dipakai sebagai huruf khas Korea, di mana sebelumnya di peradaban sebelumnya Korea memanfaatkan huruf yang berasal dari Cina. Sekalipun museum ini adalah museum etnologi, para kolektor buku juga banyak menyumbangkan buku-buku ilmu pengetahuan alam, budaya, ilmu bumi, dan sastra pada museum ini. Bukunya pun berasal dari berbagai penerbit dan pustaka dunia, seperti Library Gallimard di Rusia, buku koleksi Universitat de France, beberapa juga ada terbitan Amsterdam, Kanada, dan lainnya. Dari beberapa buku, saya menemukan masih ada stempel Ex Libris. Dalam buku ini diterangkan tentang kekayaan bumi dari berbagai belahan dunia. Sebagai penikmat teh, aku menemukan dalam buku ini satu bagian yang dijelaskan oleh Dr. Sam Jono bahwa sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, teh yang diperdagangkan di pasar dunia berasal dari India 40%, Thailand 28%, Indonesia, Tiongkok 9%, dan Jepang 4%. Indonesia pada saat itu menempati urutan ketiga dengan memasok 19% kebutuhan teh dunia. Keramik karya Petrus Rigot, seorang industrialis dari kota Maastricht, ibu kota Limburg, salah satu kota yang indah dibelah oleh sungai Maas di Belanda, menarik perhatian saya. Petrus dikenal dengan kegigihannya mempekerjakan 1.800 orang lebih untuk pabrik keramiknya. Alhasil, secara sistemik dan masif lewat kongsi dagang Belanda, keramik-keramik itu sampai ke belahan dunia, terutama di daerah jajahan Belanda. Jika ini termasuk karya di awal berdirinya pabrik Petrus Rigot, berarti bisa diperkirakan umur piring ini sudah mendekati 2 abad. Proses kedatangan keramik-keramik Cina ke Indonesia pada zaman sebelum kolonial adalah lewat kapal-kapal dagang Cina. Berbeda dengan Eropa yang menjadikan keramik bagian dari bentuk industrialisasi, bagi Cina, keramik bagian dari pembuktian tingginya sebuah peradaban. Tak jarang para peneliti bisa menemukan ciri-ciri khusus keramik-keramik Cina berdasarkan dari sebuah dinasti ke dinasti yang lain. Dinasti Yuan, Han, Tang, Qing, dan Ming. Konservasi sangat penting bagi museum. Karena fungsi kami tidak hanya sekedar menarik pengunjung untuk datang, merawat dan memelihara koleksi, tanggung jawab moralnya lebih besar bagi kami. Karena saya pikir merawat koleksi museum sama halnya dengan merawat memori masa lampau di negeri ini, bahkan dunia. Untuk masa yang akan datang,
kami yakin bahwa rumah adat Nan Ba Anjuang ini akan dijadikan sebagai jendela untuk melihat masa lalu. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai pusat penelitian dan atau pengajian-pengajian ilmu pengetahuan, dan juga bisa sebagai sekedar hobi. Museum adalah rumah yang sangat ramah bagi siapapun. Saya takjub melihat banyak sekali pengunjung Museum Rumah Adat Nan Ba Anjuang. Mereka saling berinteraksi, mendapat pengetahuan dari pengelola museum, dan pulang dengan rangkuman cerita dan kisah-kisah. Benar kata orang bijak, melangkahkan kaki ke museum adalah salah satu upaya untuk lose the memory, merawat memori, mempelajari keluhuran masa lampau sebagai dasar berpijak, berpikir, dan bertindak untuk masa depan yang lebih cemerlang.